Tak hanya di Jawa Timur, khususnya di kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional Trowulan, Kabupaten Mojokerto, bukti-bukti kebesaran dari Kerajaan Majapahit juga banyak dijumpai di wilayah Jawa Tengah. Di antaranya adalah candi yang satu ini. Bangunan suci berbahan batu andesit ini berlatar belakang atau bercorak Hindu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya relief-relief yang terpahat pada bebatuan penyusun candi. Diperkirakan candi yang berada di Dusun Sukuh, Desa Merjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini dibangun atau didirikan pada masa akhir Kerajaan Majapahit. Candi Sukuh ditemukan kembali pada tahun 1815 oleh seorang warga berkebangsaan Inggris bernama Johnson dalam kondisi runtuh. Di bawah perintah Raffles, ia diminta mendata peninggalan bersejarah dalam rangka penyusunan buku The History of Java. Karena kekuasaan atas tanah Jawa kembali beralih ke tangan Belanda, penelitian terhadap Candi Sukuh pun akhirnya dilakukan hingga tahun 1910 yang didokumentasikan oleh Knebel dan Stutterheim. Berbeda dengan umumnya candi Hindu yang berada di Jawa Tengah, arsitektur Candi Sukuh dinilai sedikit menyimpang dari ketentuan pedoman pembuatan bangunan suci bercirikan Hindu. Bangunan candi selayaknya berdenah bujur sangkar dengan tempat yang paling sakral atau suci berada di tengah. Adanya penyimpangan itu diduga karena Candi Sukuh dibangun pada masa memudarnya pengaruh Hinduisme di Jawa. Berkurangnya pengaruh Hindu rupanya menghidupkan kembali unsur-unsur dari budaya setempat dari zaman Megalitikum. Pengaruh zaman prasejarah terlihat dari bentuk bangunan Candi Sukuh yang merupakan teras berundak. Bentuk semacam itu mirip dengan bangunan punden berundak yang merupakan ciri khas dari bangunan suci pada masa pra-Hindu. Sementara tempat yang paling suci terletak di bagian paling tinggi dan paling belakang. Menurut perkiraan para ahli, Candi Sukuh dibangun untuk tujuan pengeruatan, yaitu menangkal atau melepaskan kekuatan buruk yang mempengaruhi kehidupan seseorang akibat ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Dugaan tersebut didasarkan pada relief-relief yang memuat cerita-cerita pengeruatan seperti Kidung Sudamala dan Garudeya, dan pada arca kura-kura yang terdapat di Candi Sukuh. Sementara itu, bentuk Candi Sukuh tidak terlalu rapi jika dibandingkan candi-candi yang dibangun atau didirikan di Jawa Tengah seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Melihat struktur bangunannya mengingatkan pada peninggalan dari peradaban suku Maya di Meksiko atau bahkan piramida Mesir, serta peninggalan dari suku Inca di Peru. Batuan andesit di Candi Sukuh disusun membentuk trapesium dan diberi atap pada bagian atas. Bukannya tegak lurus layaknya candi, serta ukurannya tidak terlalu besar. Sebagian orang menganggapnya aneh dan unik. Stutterheim, arkeolog Belanda, mengemukakan teori mengenai candi ini. Pertama, memang pembangunannya bukan dari tukang batu. Dan kedua, mungkin saja tidak berasal dari keraton. Dan yang ketiga, saat itu masih masa keruntuhan dari Kerajaan Majapahit, jadi mustahil mendirikan bangunan yang begitu besar. Terdapat 3 teras di Candi Sukuh. Bagian pertama yaitu gerbang bernama Sengkala Gemet, yang jika orang Jawa mengatakan
Gapura Abanwong yang berarti raksasa besar memakan manusia. Masing-masing bagian dari gapura memiliki makna dengan angka 9, 5, 3, dan 1. Kalau dibalik menjadi angka tahun 1395 Saka. Angka ini dianggap sebagai awal dibangunnya candi, tapi tak sedikit yang menafsirkan berakhirnya pembangunan candi. Di bagian teras pertama ini juga terpahat relief bergambar gajah menggigit bagian belakang ular. Lambang tersebut dianggap berbunyi, Gapura buta anahut buntut, atau raksasa besar menyahut ekor. Sementara teras kedua Candi Sukuh yang Gapura masuknya dijaga 2 rapala, namun kondisinya sudah tak utuh lagi. Di sini juga terdapat Candra Sangkala, penulisan angka tahun dengan kalimat bahasa Jawa kuno berbunyi gajah wiku anahut buntut, atau hewan pendeta menyahut ekor. Di teras ketiga Candi Sukuh yang diperkirakan adalah bangunan utama, terdapat pelataran luas serta relief dalam panil-panil di sebelah kiri serta bagian kanan memiliki banyak arca-arca. Di bagian selatan pelataran teras ketiga ini terdapat panil-panil batu yang ditata berjajar. Panil-panil batu tersebut memuat relief dengan tema cerita yang diambil dari Kidung Sudamala. Sementara di depan bangunan utama, seluas 15 meter persegi dengan tinggi 6 meter tersebut, terdapat 3 arca kura-kura berukuran besar. Kura-kura yang melambangkan dunia bawah, yakni dasar Gunung Mahameru. Dan diperkirakan, bangunan yang ada saat ini adalah batur atau kaki candi. Sedangkan bangunan candinya sendiri kemungkinan terbuat dari kayu. Dugaan ini didasarkan adanya beberapa umpak batu di pelataran atap. Keunikan lain dari Candi Sukuh ini adalah terdapat arca laki-laki tanpa kepala dengan telanjang bulat dan pahatan bagian pribadi tubuh. Banyak yang berpikiran negatif melihat bentuknya yang menyerupai alat kelamin pria atau lingga dan wanita atau yoni yang dikelilingi rantai. Tentu keduanya dibuat dengan tujuan tertentu yang merupakan lambang kesucian dan kesuburan. Lingga adalah simbol Dewa Siwa, sedangkan yoni milik istrinya, yakni Dewi Parwati. Banyak ahli sejarah berpendapat kalau kedua lambang tersebut ditaruh di depan karena siapapun yang melangkahi atau melewati simbol itu, maka dirinya akan bersih dari segala dosa. Sementara itu terdapat mitos terkait keberadaan Candi Sukuh yang hingga kini dipercaya oleh masyarakat sekitar. Candi ini banyak didatangi oleh para calon suami istri sebelum melangsungkan pernikahannya. Mereka menggelar ritual menguji kesetiaan dari pasangan, sekaligus berdoa kepada leluhur agar segera diberi momongan. Pada tahun 2012, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah melakukan ekskavasi di bagian depan dari Candi Sukuh dengan hasil temuan beberapa artefak berupa lingga dan peripi beserta wadahnya yang terbuat dari perunggu. Selain itu, BPJB Jateng juga berhasil memugar bangunan induk Candi Sukuh tahun 2016. Keberadaan Candi Sukuh yang terletak di lereng kaki Gunung Lawu, Dusun Sukuh, Desa Merjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini menunjukkan dan menjadi salah satu bukti kekuasaan sekaligus kebesaran dari peradaban Majapahit sebagai kerajaan Hindu terbesar di Nusantara.